Apa kabar Bapak Ibu? Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nilo Sudiarti, mahasiswi Pendidikan Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram tahun 2020-2021. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi tentang senam refleksi. Senam refleksi adalah gerakan senam yang sebagian besar gerakannya hanya menggunakan tangan dan jari, di mana senam ini dapat dilakukan oleh semua golongan usia, terutama lansia yang memiliki keterbatasan aktivitas seperti berpindah atau berjalan, karena gerakannya dapat dilakukan hanya dengan duduk seperti ini. Waktu yang paling baik untuk melakukan senam refleksi adalah pada pagi hari setelah bangun tidur. Hal ini juga dapat membantu untuk mengurangi kekakuan pada sendi lansia. Untuk frekuensi latihan senam refleksi dapat dilakukan 3-5 kali dalam 1 minggu atau setiap hari bila tidak ada komplikasi. Ada beberapa manfaat dari senam refleksi. Yang pertama, yaitu memperlancar aliran darah. Yang kedua, yaitu mengurangi risiko stroke. Dan yang ketiga, yaitu mencegah hipertensi atau darah tinggi. Ada 18 macam gerakan senam refleksi, mulai dari gerakan tepuk tangan sampai gerakan kaki jinjit. Dalam kesempatan ini, kita akan bahas satu persatu. Gerakan pertama yaitu tepuk tangan. Tepuk tangan seperti biasa. Gerakan ini dilakukan dalam hitungan 4 x 8. Gerakan ini berguna untuk merangsang kesadaran otak, mencegah stroke dan penyakit saraf lainnya. Gerakan kedua yaitu tepuk jari. Kedua tangan diregangkan dan ditepukkan. Gerakan ini dilakukan dalam hitungan 4 x 8, di mana gerakan ini berguna untuk memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Gerakan ketiga yaitu jalin tangan. Kedua tangan diregangkan, kemudian dijalinkan. Gerakan ini dilakukan dengan hitungan 4 x 8. Gerakan ini diharapkan dapat merangsang saraf-saraf yang terdapat pada sisi-sisi jari sehingga memperlancar aliran darah. Gerakan keempat yaitu silang ibu jari. Seperti ini. Gerakan ini dilakukan dalam hitungan 4 x 8, di mana 2 x 8 seperti ini dan 2 x 8 dengan posisi sebaliknya. Gerakan ini berguna untuk membantu menyembuhkan penyakit gigi, lidah, mata, hidung, dan telinga. Gerakan kelima yaitu adu kelingking. Kedua sisi kelingking diadu. Seperti ini. Gerakan ini dilakukan dalam hitungan 2 x 8, di mana hal ini berguna untuk mencegah penyakit jantung. Gerakan keenam yaitu adu sisi telunjuk, di mana kedua tangan diluruskan, kemudian ibu jari dilipat ke bawah. Sisi telunjuk diadu. Gerakan ini dilakukan dalam hitungan 2 x 8, yang dimana hal ini berguna untuk mencegah penyakit liver, paru-paru, limpa, dan ginjal. Gerakan ketujuh yaitu ketuk pergelangan tangan, seperti ini. Gerakan ini dilakukan dalam hitungan 2 x 8, di mana 1 x 8 untuk tangan kiri dan 1 x 8 untuk tangan kanan. Gerakan ini berguna untuk membantu menyembuhkan penyakit batuk, bronkitis, asma, dan lain-lainnya. Gerakan ke-8 yaitu ketok nadi.
Gerakan ini dilakukan dalam hitungan 2 kali 8, di mana 1 kali 8 untuk tangan kiri dan 1 kali 8 untuk tangan kanan. Gerakan ini berguna untuk melancarkan aliran darah serta mencegah sakit jantung. Gerakan ke-9 yaitu tekan jari, di mana ada 2 gerakan tekan jari. Gerakan tekan jari yang pertama yaitu seperti ini. Kedua tangan diregangkan, lalu ditakuk-takukkan. Kemudian ditekan. Gerakan ini dilakukan dalam hitungan 1 kali 8. Dan untuk gerakan tekan jari yang kedua, dilakukan seperti tadi, ditambah gerakan ke depan dan ke belakang. Gerakan ini juga dilakukan dalam hitungan 1 kali 8 hitungan, di mana kedua gerakan ini berguna untuk mencegah kekakuan pada jari jemari. Gerakan ke-10 yaitu gerakan membuka dan mengepal, yaitu jari jemari tangan diluruskan, jari jemari dibuka dan dikepalkan. Gerakan ini dilakukan dalam hitungan 2 kali 8 yang berguna untuk mencegah penyakit-penyakit pada jari jemari. Gerakan ke-11 yaitu menepuk punggung tangan. Gerakan ini dilakukan dalam hitungan 4 kali 8, yaitu 2 kali 8 untuk tangan kiri dan 2 kali 8 untuk tangan kanan. Gerakan ini berguna untuk melancarkan aliran darah pada tubuh bagian atas. Gerakan ke-12 yaitu menepuk lengan dan bahu secara bergantian, di mana 1 kali 8 untuk lengan kiri, 1 kali 8 untuk bahu kiri, 1 kali 8 untuk lengan kanan, dan 1 kali 8 untuk bahu kanan. Gerakan ini berguna untuk menghilangkan pegal-pegal, rasa lesu, serta ngantuk pada lansia. Gerakan ke-13 yaitu menepuk pinggang. Gerakan ini juga dilakukan dalam hitungan 2 kali 8. Gerakan ini berguna untuk membangkitkan vitalitas energi, membantu pasien dengan hipotensi, serta kencing tidak lancar. Gerakan ke-14 yaitu gerakan tepuk paha. Gerakan ini dapat dilakukan oleh lansia yang masih kuat berdiri, karena gerakan ini dilakukan pada posisi berdiri. Kita berdiri, kaki sedikit diregangkan, kedua tangan diletakkan di samping paha, kaki ditekuk, dan paha ditepuk. Gerakan ini dapat dilakukan dalam hitungan 4 kali 8, yang dimana berguna untuk mencegah masuk angin, penyumbatan aliran darah, serta mencegah penyakit tulang luduk dan sakit pada lutut. Gerakan ke-15 yaitu menepuk samping betis. Gerakan ini dilakukan pada daerah 4 jari di bawah tempurung lutut. Gerakan ini dilakukan dalam hitungan 2 kali 8 yang berguna untuk mencegah masuk angin serta melancarkan metabolisme. Seperti ini. Gerakan ke-16 yaitu gerakan jongkok dan berdiri. Gerakan ini dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh lansia. Gerakan ini berguna untuk mencegah aliran darah tersumbat serta sakit jantung. Gerakan ini dilakukan dengan posisi tangan lurus ke depan, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, dan begitu seterusnya. Gerakan ke-17 yaitu menepuk perut. Kita posisikan tangan kita di bawah pusat. Dan daerah ini akan ditepuk dalam hitungan 2 kali 8. Gerakan ini berguna untuk menambah vitalitas energi. Gerakan
Gerakan terakhir yaitu gerakan kaki jinjit, di mana gerakan ini dilakukan berbarengan dengan pernafasan perut. Saat kaki jinjit, kita menarik nafas dan perut dikembungkan. Saat kaki kembali normal, kita menghembuskan nafas dan perut kembali ke bawah. Gerakan ini berguna untuk menyembuhkan gangguan pada usus dan lambung lansia. Gerakan ini dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh klien. Demikian 18 macam gerakan senam refleksi yang dapat dilakukan. Tentunya, gerakan-gerakan ini dapat dipilih oleh Bapak Ibu menyesuaikan dengan kondisi lansia masing-masing. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua.